Ya itu presidium itu kan kolektif kolegial ya. Kalau saya dulu pernah ada organisasi yang disebut presidium, itu ketuanya bisa bergantian begitu. Jadi misalkan dulu pernah ada kalau nggak salah itu Gemeni yang punya struktur organisasi seperti itu. Presidium Gemeni itu bisa mereka bergantian. Misalkan untuk ada 5, misalkan tahun pertama si A, tahun kedua si B, begitu menjadi ketua atau pengurus harian. Kedudukannya sama, nanti kan biasanya begini, sama kemudian mereka bermusyawarah mengangkat salah satu menjadi ketua dan sekretaris. Tuh. Biasanya seperti itu. Tapi berhak nggak ketua itu memutuskan sendiri sebuah keputusan? Oh enggak loh, harus dimusyawarahkan dong. Maksudnya? Dimusyawarahkan dengan presidium yang lain. Contoh? Contoh misalkan begini, ada kasus. Misalkan apakah ini memenuhi quorum atau tidak di sidang. Itu kan kadang-kadang itu ada polemik seperti itu. Nah mereka tuh harus berembuk juga dong, apakah ini memenuhi quorum atau tidak. Tapi tentu saja bukan berarti bahwa semuanya, ini kan banyak ya. Ya cukuplah mewakili beberapa orang gitu, representatif. Dan biasanya ketua sekretaris juga dominan. Dominan dalam artian apa nih Bang? Dominan dalam arti pengertian menentukan bagaimana apakah ini harus diputuskan A atau harus diputuskan B. Itu kan mereka dianggap sebagai ketua ya tentu diberi otoritas kan. Tidak mungkin dia diangkat jadi ketua kalau hanya tidak diberi otoritas. Bisa aja kalau mereka ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan di antara anggota presidium ya. 34. Nah, iya kan juga mungkin tidak semua presidium itu menguasai masalah kan, mungkin hanya beberapa yang menguasai masalah kan bisa aja diserahkan. Atau mungkin perhitungan senior ya kan mungkin yang dari wilayah Jakarta atau wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah lebih senior mungkin didulukan, biasanya juga seperti itu. Saya rasa bisa kalau diputuskan, tapi tentu saja kan selama itu diputuskan biasanya kalau ada yang nggak setuju kan pasti protes. Tapi kalau selama tidak ada yang protes ya setuju, berarti kan disepakati itu. Ya kalau selalu minta satu-satu apalagi 34 kan lama. Ya kan efektivitasnya aja gitu. Urgent lah didiskusikan dulu lah sama mereka, iya kan. Tapi kalau mereka sudah menyerahkan kepada ketua sekretaris ya sudah, silakan ketua dan sekretaris. Misalkan gini, ini kita lagi rapat nih, terus dia tanya sama saya, misal saya sebagai salah satu ya, kemudian duduk saya jauh kebetulan, ya udahlah saya serahkan aja sama Pak Ketua, keputusannya seperti apa saya ikut. Nah itu kan ya harusnya begitu, harusnya bisa, harusnya melibatkan semua lah karena presidium harusnya melibatkan semua. Tapi tentu saja kan kalau yang lain tidak protes kemudian menyerahkan kepada yang 5 kan nggak masalah juga. Iya kan 34 ya mungkin butuh ruang. Diusahakan berita acaranya ditandatangani semua sama presidium. Seluruhnya. Atau hanya diwakili? Nah, ini juga masalah teknis ya, masalah teknis. Kalau dulu pernah aku di satu organisasi yang memang presidium, itu mereka sudah menyerahkan kepada ketua dan sekretaris. Jadi apapun yang diputuskan oleh ketua dan sekretaris, itu cukuplah mereka yang menandatangani gitu loh. Sebagai ketua dan sekretaris presidium. Iyalah, harus ada. Tapi kalau di awal tidak ada kesepakatan? Kalau tidak ada kesepakatan ya harus disepakati dulu lah, nggak boleh harus semuanya. Seperti gini lah, contohnya di MPD, Majelis Pengawas Daerah Notaris ya. Itu kan kolektif kolegial. Ya. Tapi ketika menandatangani surat keluar, terus berita acara kan yang lain cukup absen. Yang inilah ketuanya, kemudian sekretarisnya gitu. Misalkan kita memeriksa seseorang, periksa oleh semua nih, ya. Sudah diadakan kesimpulan bikin berita acara A, B, C, D, E hasilnya ya yang tanda tangan ketua sama sekretaris. Tapi di belakangnya absennya tertera. Wajib, cuman nanti kan tinggal mereka bilang udahlah terserah Pak Ketua atau ya saya begini nuntutnya begini. Nah itu kan harus diinikan dulu.
didiskusikan dulu. Tapi kan tidak, kadang-kadang kan gini ya, tidak semua putusan itu bisa dilakukan dengan bulat. Misalkan hakim aja bertiga aja belum tentu semuanya itu ACC. Ada aja yang dissenting opinion, itu yang disebut dissenting opinion. Jadi 3 hakim yang bermusyawarah itu belum tentu semuanya sepakat misalkan putusannya X. Nggak mungkin satu kata gitu ya. Ada yang dissenting opinion, misalnya si A itu pendapatnya seperti ini gitu. Nah begitu, tapi kan kita lihat yang berpendapat seperti itu berapa orang kan, nanti kan bisa juga di voting bahwa ini loh, nanti disebutkan dissenting opinionnya seperti apa. Apa kan mekanisme itu ada musyawarah mufakat, ada voting kan. Nah, musyawarah mufakat kalau tidak tercapai musyawarah mufakat, kan itu bisa voting. Nah, apakah itu dilakukan voting atau tidak? Langsung ketok palu. Dia belum voting, belum. Iya salah dong, harus voting dulu. Minimal musyawarah dulu. Musyawarah mufakat tidak dicapai, itu kan ajasnya. Ajasnya itu musyawarah untuk mufakat, ya kan? Tapi kalau seandainya tidak bisa ya dilakukan voting. Janganlah terlalu, kalau untuk hal-hal yang sangat urgen ya, yang sangat penting, yang menyangkut ini sangat menentukan kan, kalau menentukan menang atau tidaknya seorang kan sangat menentukan sekali. Itu bisa menjadikan chaos kalau seandainya ada persoalan-persoalan yang dianggap injustice ya. Nah, itulah makanya si pemimpin sidang itu harus wise ya, harus bijak. Mengapa harus bijak? Karena akan menimbulkan persoalan seperti ini yang sekarang ini berlarut-larut. Ya, jadi tampunglah dulu, kalau memang musyawarah mufakat tidak bisa tercapai, kan ada mekanisme itu dilakukan voting. Berarti kalau misalnya menambah waktu untuk perpanjangan sewa gedung dan itu ada sebuah resiko dong. Nah, itu resiko lah sebagai suatu organisasi yang ingin mencapai ya hasil yang maksimal, ya resiko. Karena kan musyawarah mufakat, voting atau sidang diskor kan bisa untuk melakukan lobby-lobby. Misalkan gini, ini tidak bisa voting, musyawarah mufakat juga tidak tercapai, diskor dulu sidang kan untuk lobby-lobby kan bisa. Untuk lobby-lobby sehingga ada pengerucutan pendapat atau persamaan pendapat sehingga sidang bisa diputuskan, bisa diambil sebuah decision gitu. Ya nggak boleh begitu, alasan waktunya tidak cukup, kemudian gedung harus sewa lagi, itu kan teknis panitia ya. Seharusnya tidak perlu dipikirkan yang begitu sama presiden. Semua juga kalau dalam keadaan begitu kan semua udah capek, tapi cobalah harus wise ya, harus wisdom. Jadi jangan sampai keputusan itu diambil dengan tidak menganut ajas demokrasi ya, sehingga nanti orang akan protes dan menjadi dispute yang berkelanjutan seperti sekarang ini, sehingga orang itu akan menjadi, menurut dia, saya ini pimpinan sidang ini tidak adil gitu loh, aspirasi saya tidak tersampaikan. Nah itu jangan sampai wajib berita acara kan nggak sah dong, wajib itu kan bisa dimanipulasi. Misalkan angka 10 kan ada saksinya, kalau orang yang bersangkutan mungkin bikin aja 11, kan saksi tahu dong, saksi tanda tangan dong, itu kan wajib. Iyalah. Nah, kalau tidak tanda tangan ya jangan dong, berarti itu kan ada cacat hukum. Tidak tanda tangan tapi tetap ada terjadi pelantikan. Itulah yang saya bilang, kita itu harus wise, kita itu harus wisdom. Jangan sampai kongres itu menyisakan cacat, bahkan konflik yang berkepanjangan yang merugikan anggota. Itu yang harus kita hindari. Berarti wajib ditandatangani oleh calon dan saksi, saksinya, wajib. Beserta dengan presidium. Iya, wajib. Kalau presidium harus semua atau